92,84 FM Jakarta. Sahabat budaya, saya sudah berhasil menghubungi narasumber kita untuk hari ini di Serba-Serbi Obrolan Komunitas. Ada Pak Marhalim Zaini, SSNMA ya. Langsung saja kita sapa di line telepon. Halo, selamat siang Pak Marhalim. Selamat siang. Salam Bang. budaya. Ya, salam budaya. Dengan Bang Fahmi. Bang Fahmi, oke. Iya. Pak Marhalim ini kepala suku seni Riau, Pak ya? Ya, betul. Wah, ini kalau kepala suku saya dengarnya ini kayak zaman ini ya. Dulu-dulu gitu ya. Zaman primitif. Pak, zaman primitif. Tapi kalau di tentara juga ada tuh biasanya kepala suku ini, ya. kepala suku ini. Suku kita kan banyak. Iya. Tapi kalau di Indonesia ini. benar Pak. Jadi kita emang selalu disebut kepala suku ya. Nah, identiknya gitu ya, kalau menunjuk salah satu orang yang penting gitu ya. Iya. Tapi kalau mungkin cerita sedikit Pak Marhalim, suku seni Riau ini komunitas Pak ya? Komunitas. Jadi suku seni ini kan kita beri nama Rumah Kreatif Suku Seni Riau. Jadi itu komunitas budaya atau sebuah ruang budaya yang memang di dalamnya melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan ya. Semua cabang kesenian kita ada di dalamnya. Mulai dari teater, sastra, tari, seni rupa gitu ya. Semua ada di dalamnya dan anggota-anggotanya memang lintas bidang seni. Nah, program-program yang kita jalankan di suku seni akhirnya memang mengakomodir berbagai potensi seni yang ada di anggota kita. Ya, itu kira-kira seperti itu. Bang. Oke. Kalau kegiatannya apa saja Pak kalau di suku seni Riau ini Pak? Ya, dia memang selama ini kita berbasis pada lebih banyak seni pertunjukan. Nah, kemudian juga pameran seni rupa gitu, kemudian sastra, ya, penerbitan buku dan lain-lain. Nah, setelah 1 tahun ini kita menggelar workshop seni itu dan sekolah budaya. Ada 2 program utama kita unggulan di tahun 2002 sampai 2023 mendatang itu ada sekitar 17 kali workshop ya, dan itu didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu. Banyak juga berarti Pak ya? Iya. Sama 1 tahun itu. Tiap minggu hampir itu kita gelar workshop. Wah, berarti ini kan kita dikit lagi udah mau 2023 ya? Masih lebih banyak lagi acaranya nih? Ya, betul. Karena itu lanjutan ya program ini. Kita mulai di November kemarin. Ada 3 kali workshop dan kemarin baru Sabtu Minggu ini kita selesai bikin workshop penciptaan tari. Nah, ini nanti 2023 kita akan lanjutkan dengan sejumlah program workshop dan juga sekolah budaya. Nah, kita beri nama sekolah budaya. Sekolah budaya ini semacam ruang edukasi kebudayaan lah. Nanti kita belajar dengan para maestro gitu ya, baik praktek maupun diskusi-diskusi tentang wacana kebudayaan. Gitu Bang. Ini diadakannya di Riau Pak ya? Di Riau. Nah, kebanyakan memang di sanggar kita, di rumah kreatif itu. Nah, kebanyakan memang di ruang budaya kita. Tapi sekolah budaya sama rumah kreatif tadi itu berbeda? Sekolah budaya adalah salah satu nama program di rumah kreatif suku seni Riau. Jadi lembaganya itu rumah kreatif suku seni Riau. Kita sering sebut dengan suku seni gitu saja. Nah, salah satu programnya itu sekolah budaya. Oke, baik. Kalau Pak Marhalim melihat anak-anak zaman sekarang ini nilai kebudayaan seperti apa Pak? Mungkin tidak bisa juga kita bandingkan dengan masa-masa saya dulu ya. Mungkin teknologi dan dunia internet dulu kan masih sangat sulit ya, apalagi di zaman saya ya, itu orde baru masih tidak, tentu dunia internet ini tidak begitu masif sampai hari ini ya. Nah, saya kira pengaruhnya itu cukup besar ketika dunia global melalui fasilitas internet ini menjadi apresiasi anak-anak muda kita sebetulnya lebih terbuka ya. Lebih terbuka dan lebih bebas melakukan tafsir dan penilaian terhadap karya seni atau kebudayaan di
di dunia bahkan. Jadi mereka tidak hanya berpikir tentang kebudayaan yang ada di sekitar mereka, tapi juga sudah masuk budaya-budaya dari luar. Meskipun tentu saja ada positif dan negatifnya ya. Jadi yang kalau bisa saya beri yang menurut saya generasi hari ini memang apresiasinya lebih cepat gitu. Lebih cepat mencerna atau menerima perubahan atau eksplorasi seni yang ada di dunia kebudayaan kita dibandingkan kita di zaman dulu gitu. Nah, ini saya kira positif untuk perkembangan dunia budaya kita. Kalau negatifnya apa, Pak? Saya kira tentu sama dengan problem yang lain ya, ketika itu keterbukaan itu pintunya sudah demikian lebar terbuka. Yang paling penting kan bagaimana menyaringnya kan, filternya. Nah ini kadang yang masih lemah ya. Maka edukasi budaya yang kita sebut misalnya di program Sekutu Sekolah Budaya ini adalah juga melakukan upaya edukasi terhadap kebudayaan lokal sendiri, misalnya di Riau gitu ya, sehingga misalnya gempuran budaya luar gitu itu bisa diimbangi dengan pengetahuan mereka dengan kebudayaan mereka sendiri. Nah ini kan bisa menjadi negatif kalau penerimaan mereka lebih banyak dari kebudayaan luar dibandingkan edukasi atau penerimaan dari kebudayaan mereka sendiri. Nah akhirnya kan ini nanti bisa jadi krisis identitas misalnya. Nah, bisa saja terjadi menurut saya. Gitu Bang. Krisis identitas ini yang sepertinya berbahaya juga Pak ya? Iya, itu dia Bang. Jadi menurut saya memang ketika mereka lebih menyukai misalnya budaya luar, Korea dan lain-lain lah gitu ya, itu mungkin positif ya secara kreativitas, tetapi kan mereka juga mestinya seimbang juga menyukai karya-karya kreatif atau seni tradisional kita gitu. Nah ini kan juga tanggung jawab komunitas-komunitas seperti kami inilah untuk melakukan edukasi, memberi pertunjukan-pertunjukan yang berbasis pada tradisi gitu. Dan tentu saja tidak ansih menghadirkan tradisi ini loh, misalnya tari zapin atau apa gitu ya. Tapi kita melakukan eksplorasi, melakukan upaya-upaya pengembangan dari seni tradisi itu sehingga sampai kepada anak-anak ini bukan lagi yang menjenuhkan. Mungkin kan bagi mereka ini tidak asik nih dibandingkan dengan misalnya kebudayaan luar yang sangat cepat, fleksibel, fresh gitu lah. Inilah tanggung jawab kami di komunitas kita ini Bang. Baik. Nah, Pak Marhalim melihat ya Pak, kalau misalnya kita ngambil seluruh Indonesia gitu ya, ini sebenarnya nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia ini seperti apa Pak? Apakah sudah mulai sedikit terkikis atau mungkin butuh perhatian khusus atau bagaimana Pak Bapak melihatnya Pak? Iya, saya menurut hemat saya hari ini sebetulnya kebudayaan lokal kita sedang bangkit ya. Jadi orang mulai jenuh juga dengan kebudayaan modern ini gitu. Dan kemudian kembali kepada akarnya. Jadi orang sudah mulai mencintai tari tradisi kita, sudah asik dengan fashion show, dengan pakaian tradisi kita, kebaya dan lain-lain gitu, batik dan lain-lain gitu. Kesadaran orang menurut saya sudah mulai baik ya ketika mereka merasa bahwa saya harus punya identitas nih gitu. Ketika mereka keluar pun dari negeri mereka, misalnya keluar dari Indonesia, mereka apa yang mereka bawa ya identitas mereka sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia itu beragam sekali gitu kan. Kalau misalnya mereka pakai kebaya Jawa, orang Jawa mungkin pakai kebaya dan lain-lain gitu ya. Selain soal bahasa komunikasi kan juga identitas kita. Nah jadi menurut saya mulai ada kesadaran menuju ke sana gitu, dan pelan-pelan mampu bersaing atau duduk sederajat gitu misalnya dengan budaya luar yang masuk banyak sekali di negeri kita. Saya kira itu. Baik. Harusnya sebenarnya kita bangga Pak ya, karena kita banyak banget ragam budayanya di seluruh Indonesia ini ya. Betul sekali, itu kekayaan kita ya, khazanah kita tuh kaya sekali, dan itu membuat iri orang luar sebetulnya.
Karena di sisi diplomasi kebudayaan pun kan sebetulnya sangat efektif ya kalau kita bicara secara politis gitu melalui kebudayaan. Nah, menurut saya justru memang basis pembangunan di Indonesia ini memang berbasis pada pembangunan manusianya. Pembangunan manusia berarti pada kebudayaannya. Berbasis pada kebudayaan menurut saya gitu. Oke. Nah, Pak Marhalim, kalau Bapak melihat sebenarnya anak-anak ya Pak ya, kalau kita harus mendidik anak-anak kita untuk mengenal budaya lebih secara dini ya. Itu yang pas itu pada umur berapa sih Pak kalau orangnya? Tentu mulai dari ini ya, dari lingkungan keluarga kalau menurut saya ya. Apapun itu pendidikan itu memang harus dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, memang persoalannya memang di keluarga kita, saya gitu juga misalnya kan kadang berbahasa di rumah kan juga bahasa Indonesia gitu kan. Jadi akhirnya memang bahasa daerah, misalnya kalau saya orang Melayu yang mungkin istri saya orang Jawa, jarang sekali misalnya bicara menggunakan bahasa Jawa, bahasa Melayu misalnya di rumah gitu. Sehingga anak-anak kita memang untuk berbicara dengan bahasa lokal mereka itu tidak fasih gitu. Nah, ini kan juga pendidikan di keluarga menurut saya penting untuk juga membudayakan berbahasa lokal di rumah gitu. Mungkin di luar dia akan berbahasa Indonesia sehingga mereka juga akan memiliki pengetahuan yang baik tentang pola atau model percakapan di hasanah tradisi kita gitu kan, bahasa-bahasa lokal kita. Nah, pendidikan yang paling penting menurut saya di tingkat keluarga, karena yang paling dini mereka mengenal dan meniru kebudayaan itu kan memang dari lingkungan mereka. Lingkungan yang terdekat mereka ya orang tua, keluarga. Setelah itu baru lingkungan pendidikan di sekolah misalnya gitu kan. Nah, di sekolah lain lagi nanti ininya kan. Kurikulum lokal kita juga sudah baik menurut saya, mengarah ke budaya. Baik, Pak Marhalim, kalau kita ke seni riaunya dulu ya. Nah, kalau Pak Marhalim ini kan sebagai kepala suku pasti memegang peranan penting ya untuk komunitas ini juga gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, udah berapa banyak sih Pak anak-anak kita di Riau sana yang terjun mungkin langsung ikut di sanggarnya Pak Marhalim ini? Ya, kita ini kebetulan 17 Desember ini sudah 5 tahun ya. Suku seni ini baru 5 tahun lah. Ya, artinya 17 Desember 2017 yang lalu kita mulai bergerak dan cukup banyak yang singgah ke sini berproses gitu, yang menjadi anggota tetap atau tidak tetap gitu, partisipan gitu. Itu cukup banyak ya, sekira ratusan ya, 200-300 ada sejak tahun 2017 itu. Dan karena mereka memang tidak ada yang tentu saja keanggotaannya tidak tetap gitu, kadang mereka sudah punya kesibukannya lain, kuliah atau menikah terutama ya, berkeluarga, kadang itu jadi ini juga gitu, jadi masalah juga gitu, soal keanggotaan. Tetapi selama ini yang kita bina itu memang anak-anak yang masih SMA, bahkan dulu SMP gitu, ada yang masih SMA, kemudian mahasiswa, kemudian umum. Jadi memang beragam sekali di suku seni ini. Dan mereka memang minatnya cukup baik menurut saya di Riau. Tinggalkan memang ruang-ruang seperti ini harus diperbanyak gitu. Jadi tidak hanya berharap pada dinas misalnya gitu ya, tetapi komunitas-komunitas kecil ini menurut saya memang harus ada sebagai kantong-kantong kebudayaan yang melakukan pembinaan itu. Nah, ini memang membuat ekosistem dari kebudayaan itu bisa menjadi sehat gitu. Generasinya tumbuh, seniman-senimannya lahir terus, apresiasinya baik, penontonnya juga apresiasinya meningkat. Itu. Jadi ini menjadi salah satu PR besar juga Pak ya? Betul. Ya, karena kerja kebudayaan, kerja pelan-pelan lah, ya mental kan. Iya benar. Ya. Nah Pak, mungkin terakhir Pak, karena keterbatasan waktu Pak ya, harapan Pak Marhalim sendiri bagaimana Pak dengan kebudayaan kita, mungkin juga khususnya ke suku seni Riau ini? Ya, kita semua berharap, saya kira
kebudayaan kita bisa terus bergerak ya. Artinya dia tidak stagnan. Artinya kebudayaan itu kan aktif sifatnya. Jadi dia bergerak dalam perubahan-perubahan dan dia beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Nah, bagaimana sekarang kita bagi orang-orang seniman ini kerja kreatifnya mengarah pada bagaimana mempertahankan perubahan-perubahan itu, bersaing, bergulat, mengeksplorasi kebudayaan daerah, kemudian menawarkan sesuatu yang baru tanpa menghilangkan identitasnya. Nah, saya kira itu harapannya. Baik Pak, mudah-mudahan saja ini bisa tetap terus dijaga Pak ya. Ya. Bukan hanya di suku seni Riau saja, mudah-mudahan di seluruh Indonesia juga Pak ya. Ya, komunitas-komunitas bergerak terus. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya Pak Marhalim. Sehat selalu. Siap, amin. Salam budaya. Salam budaya. Baik, demikian sahabat budaya perbincangan saya bersama Pak Marhalim Zaini, SSN MA selaku Kepala Suku Seni Riau.